Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfanda Putra Alfirdaus. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Ismi Malika Mufti sebagai pemateri yang kedua. Adapun materi yang akan kami sampaikan kali ini yakni agama sebagai pedoman dan perilaku umat beragama. Poin-poin materi kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian agama. Yang kedua, pengertian perilaku. Yang ketiga, pengaruh agama terhadap perilaku. Yang keempat, agama sebagai pedoman hidup. Dan yang kelima, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Menuju materi yang pertama, yakni pengertian agama. Agama menurut bahasa Sanskerta berarti tidak kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Sedangkan menurut bahasa Arab, agama berasal dari kata adin yang berarti hukum, perhitungan, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, keputusan, dan pembalasan. Agama bisa disimpulkan sebagai suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Pengertian perilaku. Tingkah laku atau perbuatan manusia terjadi secara langsung antara perbuatan yang satu dan yang lainnya. Tidak terjadi secara sporadik, yaitu yang timbul dan kehilangan di saat tertentu. Dalam pengertian yang lain, perilaku adalah merupakan perbuatan atau tindakan dari dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Nah, perilaku ini merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku terbentuk karena adanya kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Melalui kebutuhan tersebut, seseorang akan tergerak dan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Pengaruh agama terhadap perilaku. Agama merupakan pedoman perilaku moral, sehingga agama memiliki pengaruh terhadap perilaku moral masyarakat karena kepercayaan terlibat dalam membangun kepribadian. Tingkat keefektifan pengaruh tertentu bergantung pada kekuatan antara pemberi pengaruh dan penerima pengaruh. Nah, agama ini sangat berpengaruh dalam perilaku karena agama ini memberikan wawasan dan menggerakkan kesadaran manusia untuk merubah tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Agama juga merupakan kontrol sosial bagi masyarakat, yaitu menjaga harmoni sosial agar tidak berpengaruh oleh perilaku-perilaku yang buruk. Agama memberikan manusia tuntutan dan ajaran hidup, karena manusia tanpa agama merupakan manusia yang tidak memiliki tujuan. Dalam ajaran agama, manusia dituntun agar beribadah dan melakukan kebaikan dalam hidup, baik antar sesama manusia maupun dengan alam. Baik, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ismi Malika. Kepada Mbak Ismi, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah tadi Mas Arfanda sampaikan. Bagian saya yaitu tentang agama sebagai pedoman hidup. Tidak di sini dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang manusia itu sangat membutuhkan agama, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Nah, oleh karena itu dia membutuhkan sandaran yang bernama agama ini, ya, tujuannya untuk mengatur kehidupannya dia. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengapa agama itu sangat dibutuhkan oleh manusia, atau lebih singkatnya ya agama itu sebagai pedoman hidup manusia. Yang pertama yaitu agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Nah, dalam hal ini pastinya setiap umat penganut agama itu mengakui kebenaran ajaran agamanya secara mutlak, terutama yang dinyatakan dalam
dalam kitab sucinya. Nah, yang kedua yaitu ada agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang gaib. Maksud hal-hal yang gaib di sini adalah seperti masalah-masalah gaib seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Karena memang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu tentang hal itu ya hanya agama. Yang ketiga yaitu agama sebagai sumber ajaran moral. Nah, setiap agama pasti memiliki kitab yang mengatur, yang isinya berupa ajaran. Nah, oleh karena itu, agama itu sumber ajarannya. Yang keempat yaitu ada agama dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia baik di kala suka maupun duka. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas ya bahwa dengan nasihat-nasihat agama itu manusia itu bisa terkontrol gitu sifatnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu bahwa agama itu mengatur kehidupan manusia. Di sini sudah sangat jelas bahwa agama itu memang sangat mengatur kehidupan masyarakat. Yang mengatur bahwa kita hanya boleh melakukan hal seperti ini dan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan dalam hal ini sudah dijelaskan secara luas, secara jelas dalam kitab ajarannya. Yang kedua yaitu sebagai media perdamaian. Karena agama dalam hal ini itu punya konsep perdamaian, terutama dalam agama Islam ya. Islam itu disebut dengan agama yang damai, agama yang sejahtera gitu. Karena memang isinya tentang bagaimana perdamaian itu. Seperti itu. Yang ketiga yaitu agama itu sebagai kontrol kehidupan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang tadi, bahwa agama itu memang menjadi kontrol hidupnya manusia seperti itu. Karena kan agama sudah menjelaskan secara rinci hal yang mungkar, hal yang baik kita lakukan seperti itu. Jadi kita punya kontrol ketika kita akan melakukan suatu hal keburukan misalnya, kita punya kontrol bahwa oh ini tidak boleh karena ini dilarang oleh agama saya. Yang terakhir yaitu ada agama sebagai fondasi keyakinan. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa memang agama itu berhubungan dengan keyakinan. Dalam Islam ada yang namanya iman, yaitu percaya. Nah, dalam hal keimanan itu kita tidak akan ragu. Ya walaupun mungkin akan ada keraguan tentang hal-hal yang terkait dengan kepercayaannya gitu, tentang keyakinannya. Dan memang agama itu sebagai fondasi keyakinan kita untuk melakukan sebagai umat beragama. Dan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan dan mungkin ada penjelasan yang sukar untuk dimengerti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, saya Ismailika Mufti dan Mas Armanda Firdaus tadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.